kalau kita baca Injil, kitab-kitab Injil ya, yang benar aja, Yesus datang, singgah sebentar, mereka langsung ikut dia gitu. Meninggalkan semuanya gitu ya, hidup mereka loh. Jalan mereka dan memulai satu hidup baru, perjalanan baru sebagai penjalan manusia kan begitu ya. Nah, itu sulit dimengerti bagaimana ya gereja Katolik, Petrus itulah yang pertama. Dalam tradisi Ortodoks, Andreas itulah yang pertama. Jadi masing-masing punya tradisi yang punya dasar gitu ya. Dasar Alkitabnya ya. Alkitabnya ya, dalam perspektif yang berbeda. Jadi ini menarik saya pikir ya. Nah, ini kadang-kadang batasnya tipis. Awalnya kita mau bilang kita mau beritakan Tuhan begitu. Lama-lama yang kita beritakan jasa kita sendiri. Apalagi mungkin kita merasa ada pengalaman-pengalaman yang membuahkan hasil ya. Ya, ada keberhasilan di sana sini. Lalu kemudian dalam perjalanannya kita jadi lupa yang kita beritakan, malah jadi jasa kita, malah kita anggap itu prestasi kita. Sahabat YKB, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab yang kita nanti-nantikan. Saya percaya semua sahabat Ngulik Alkitab yang memang dengan sungguh-sungguh mau serius mendalami, mengulik setiap teks yang boleh kami sajikan pada setiap hari Selasa ini akan memberkati para sahabat semua. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menemukan setiap pesan yang sangat berharga dalam setiap teks yang kita ulik dan dapat melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Pada episode kali ini kita melanjutkan ulikan teks Injil Yohanes dari Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai 51 diberi judul Marilah dan kamu akan melihatnya. Dan yang akan membantu kita mengulik teks ini telah hadir di studio. Saya sapa kembali Bapak Pendeta Anwar Chen PhD. Bapak Pendeta Anwar Chen, salam jumpa kembali Pak. Ya, salam jumpa kembali buat semua sahabat mengulik Alkitab ya. Iya. Episode yang lalu Bapak Pendeta juga mengulik ya Injil Yohanes 1 ayat 19 lalu kemudian sampai 34 dan kali ini melanjutkannya ayat 35 sampai 51. Kita mulai saja dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini ketika kami dapat membuka firman-Mu dan membuka hati kami untuk dicerahi oleh firman-Mu. Karena itu kami mohon hikmat-Mu supaya pembelajaran kami ini menolong kami untuk mengerti bagaimana Kristus bisa menyatakan diri, kemudian juga bisa diikuti oleh murid-murid-Mu dari dahulu hingga masa kini. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membacanya, Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Namun Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya,
Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus berkata, apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Baik Pak Pendeta, ini ada 51 ayat. Dari ayat 35 sampai 51 diberi judul marilah dan kamu akan melihatnya. Kita mau mendengarkan penjelasan apa perbedaan yang dituliskan di Injil Yohanes tentang murid-murid Yesus yang pertama. Tampaknya kalau lihat dari terkesan sekilas begitu, ini tampaknya sedikit lebih spesifik, sedikit lebih khusus kah, detil kah dibandingkan Injil sinoptik yang lain tentang murid-murid Yesus yang pertama ini. Ya, benar sekali. Tadi kalau kita membaca misalnya Injil Markus, Matius, Lukas, kita mendapat kesan yang berbeda ya tentang kisah atau pengalaman para murid. Ya, memang sama-sama mengetahui murid Yesus ada 12 orang gitu. Tapi urutannya, sebagian namanya juga agak berbeda satu sama lain. Sehingga timbul pertanyaan, apakah ini bicara tentang hal yang sama atau ini sebenarnya berbeda? Nah, di sinilah saya melihat bahwa kita perlu menghargai memang perbedaan lensa yang membidik kisah-kisah yang serupa ya. Ya, kita sebut aja misalnya contoh. Tentu ada kisah yang sangat terkenal ya, Yesus menyusur pantai, kemudian melihat nelayan-nelayan sedang memperbaiki jalan mereka, memanggil mereka untuk mengikuti dia dan mereka langsung ikuti dia. Nah, itu kita temukan di dalam Injil Markus ya pasal 1, Matius pasal 4, Lukas pasal 5 gitu. Nah, kisah seperti ini tidak kita lihat di dalam Injil Yohanes. Kita diberi sebuah kisah yang nampaknya unik. Ya, karena bicara tentang bagaimana Yesus bertemu dengan Simon, bertemu dengan keluarga Simon ya, karena Andreas itu adalah saudaranya. Lalu mereka mengikuti dia. Nah, paling menarik lagi ada kesan bahwa mereka ini sebenarnya cukup kenal dengan guru sebelumnya, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi ya memang ada perbedaan kisah di sini. Kita tapi tetap mencatat dalam Injil Yohanes tetap ada semacam acuan atau gema tentang kisah bagaimana Yesus memanggil para nelayan ini misalnya. Karena kalau kita baca kisah kebangkitan ya, kemudian Simon kemudian ngajak murid-murid untuk kembali menangkap ikan. Nah, itu Yohanes pasal 21 misalnya. Nah, di situ terkesan sekali bahwa penulis Injil Yohanes ini sebenarnya cukup familiar dengan kisah-kisah yang ada di dalam Injil-Injil yang lain. Nah, yang kita tidak tahu persis itu apa hubungan satu sama lain gitu. Nah, jadi ada juga pakar yang ya berpendapat bisa-bisa itu tradisi di balik Injil Yohanes ini justru yang bisa menolong kita untuk mengerti. Karena kalau kita baca Injil, kitab-kitab Injil ya, yang benar aja Yesus datang, singgah sebentar, mereka langsung ikut dia gitu. Meninggalkan semuanya gitu ya, hidup mereka loh, jalan mereka dan memulai satu hidup baru, perjalanan baru sebagai penjalan manusia kan begitu ya. Nah, itu sulit dimengerti bagaimana cerita itu begitu singkatnya. Nah, jadi ada juga berpendapat boleh jadi ini tradisi yang lebih tua lagi. Jadi sebenarnya sudah ada proses sebelumnya ya antara Yesus dengan murid-murid pertama itu, sehingga tidaklah mengherankan kalau ketika dia bertemu dengan mereka yang sedang membenahi jalan mereka itu, mereka langsung ikut dia karena sudah mengenal siapa guru ini. Nah, itu salah satu pendapat. Saya kira pendapat ini ada dasarnya ya,
Walaupun sekali lagi dalam keadaan tidak ada data yang cukup, kita sebenarnya cukup berbahagia ya mengikuti, menikmati variasi yang berbeda dalam bidikan lensa pemahaman yang juga berbeda antara Injil-Injil sinoptik ya. Sinoptik berarti yang dilihat bersama-sama ya, ketiga Injil dengan Injil Yohanes. Nah, saya kira itu ya. Sehingga kalau kita melihat di sini tokoh-tokoh yang dibidik, wah memang sebagian kita kenal, sebagian tidak kita kenal. Ya. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan nih, kita menikmati nih fase yang ini ya, bidikan bacaan Injil Yohanes tentang murid-murid Yesus yang pertama. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, mereka mengenal guru sebelumnya yaitu Yohanes Pembaptis. Dan yang menarik adalah di ayat 35 ini, keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan dua orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, ini anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Ini seperti apa ya Pak Pendeta? Saya bayangkan guru ya, seorang guru yang sudah lebih dulu punya murid, yang sudah lebih dulu punya masa, lalu kemudian dia menunjuk ke arah Yesus, "Lihatlah, inilah anak domba Allah." Dan kedua murid itu mendengar, lalu kemudian pindah guru begitu kira-kira. Ya, betul. Itu ya. Gimana? Ya, ini memang merupakan sebuah episode yang membuat kita berpikir ulang tentang tradisi tentang mengikuti seorang guru ya. Karena biasanya seorang rabi akan diikuti oleh murid-muridnya. Jadi orang nggak gampang-gampang pindah ke rabi yang lain karena menarik. Nggak seperti gaya orang sekarang ya. Ada pengkhotbah menarik langsung pindah perhatian. Nggak demikian. Karena menjadi murid itu mirip dengan duduk di kaki guru gitu ya. Nah, jadi situlah inti dari murid. Nah, dalam konteks ini kita menemukan tradisi kuno, dan ini sebenarnya bukan tidak pernah terjadi. Ada juga guru-guru besar yang ketika melihat ada orang yang lebih besar dari dirinya, memberikan ajaran atau menawarkan sebuah hikmat yang lebih mendalam, mereka dengan ikhlas juga mengatakan, ya ikuti dia. Karena akan belajar lebih banyak lagi dari tokoh yang superior itu. Nah, jadi Yohanes ini memang sejak awal kita lihat dia selalu membuat disclaimer ya. Oh, aku bukan ini, aku bukan itu, bukan ini ya. Sebenarnya yang kalian tunggu itu nanti masih akan datang. Dia sudah lebih dahulu ada di hadapanku dan dia lebih besar dari aku. Kira-kira seperti itu intinya. Seperti yang kita ulik pada episode sebelumnya. Jadi di sini memang Injil Yohanes memulai dengan sebuah pernyataan yang syarat makna. Karena mengatakan seorang manusia biasa lewat dan mengatakan itu anak domba Allah, itu kan mengasumsikan suatu pemahaman yang cukup mendalam. Siapa anak domba Allah itu? Seperti yang kita juga sudah sama-sama pelajari pada episode sebelumnya. Nah, tentu apa yang kita baca dalam kitab Injil ini adalah sebuah rangkuman ya. Ya, pastilah nggak tiba-tiba saja mereka lihat Yesus berjalan di depan lalu mereka langsung lihat ini anak domba Allah. Tentu mereka juga sudah mendengar dari gurunya. Ya, jadi Injil ini tidak menceritakan semua yang kita ingin tahu. Saya kira untuk konteks Injil Yohanes itu semakin benar. Karena di akhir Injil dia mengatakan banyak sekali hal yang belum dikatakan dan tidak mungkin dikatakan tentang Yesus itu. Ya, dia kata seluruh kitab yang ada di dunia ini dimanfaatkan untuk menulis itu, tetap saya tidak akan mampu memuat seluruh detail atau rincian mengenai Yesus ini. Jadi saya kira ini menolong kita kembali. Ya, kadang-kadang penulis itu tidak tertarik untuk menceritakan semua rincian, tapi dia langsung mengajak pendengar, pembaca untuk melihat intinya gitu. Nah, intinya adalah yang lewat di depan mata kita ini adalah domba Allah sendiri. Tentu di dalam perspektif yang kita sudah sama-sama ulik pada episode sebelumnya ya. Ini kalau orang dengar anak domba, pikirannya larinya kemana? Ke Paskah. Pikirannya larinya kepada Mesias yang menderita, hamba Tuhan yang menderita dalam nubuat Nabi Yesaya. Dan juga nanti belakangan juga pikirannya larinya kemana? Ke anak domba yang dalam kitab Wahyu itu ya. Bahkan ya kalau kita ke belakang sedikit, bisa juga pikirannya lari ke anak domba yang menggantikan Ishak. Jadi ini pernyataan-pernyataan yang sangat syarat makna. Ya, jadi luar biasa Yohanes menegaskan ulang. Dia sudah katakan, dia tegaskan ulang lagi.
Dan murid-murid tahu, berarti gurunya mengikhlaskan supaya mereka ikut anak domba ini. Ya, saya rasa seperti itu. Baik, Pak Pendeta, menarik begitu. Yohanes mengatakan, lihatlah ini anak domba Allah. Kalau kita tidak terlalu persis mengerti konteks, lalu mereka pergi begitu saja seolah-olah kok bisa langsung percaya begitu saja. Ini sudah ada latar belakang sebelumnya ya, sehingga para murid lalu kemudian mendapatkan ketetapan hati untuk pergi mengikuti Yesus. Kita akan ulik di episode yang kedua sebentar lagi. Kita akan melihat bagaimana dinamikanya ini, pemanggilan ketika ya masing-masing murid ini ditemui secara pribadi. Kita akan ulik di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo, coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua
Sahabat YKB, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai 51 dengan judul Marilah dan Kamu Akan Melihatnya. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sekarang kita ke narasumber, Pendeta Anwar Chen, PhD, untuk mengulik lanjutannya. Mari Pak Pendeta, kita melihat ini dinamikanya ketika kedua murid ini mendengar, lalu kemudian mengikuti Yesus, terjadi percakapan ini satu persatu. Ya. Silakan Pak Pendeta dapat mengelaborasinya ini. Ya, memang sekali lagi Injil Yohanes itu membuka ruang bagi tradisi yang berbeda ya. Dan tradisi itu memang terasa sekali bedanya dengan Injil-Injil sinoptik yang lain. Biasanya kalau kita baca ketiga Injil yang mirip-mirip itu sinoptik, ya biasanya tokoh utamanya Simon Petrus, gitu ya. Ya, dia paling menonjol. Kita hampir tidak pernah dengar nama, kecuali hanya terdaftar ya, sebagai bagian dari daftar yang 12 itu misalnya Andreas gitu. Ada lagi nama yang lain seperti Nathanael, itu kita nggak pernah jumpain gitu di dalam Injil-Injil sinoptik. Nah, disinilah kita melihat bahkan ada satu nama lagi. Dan nama itu sebenarnya tidak punya nama, anonim. Murid yang dikasihinya. Jadi Injil Yohanes itu memberikan pada kita sebuah perspektif tentang, ya kita sebutlah bagaimana seorang murid di hadapan Tuhannya, ya. Jadi tokoh-tokoh yang lain yang tidak pernah kita dengar di Injil-Injil yang lain itu ternyata mendapat ruang untuk katakanlah dikisahkan, sehingga orang bisa belajar tentang bagaimana murid mengikuti guru. Bahkan tentang Thomas pun, saya rasa Injil sinoptik tidak banyak bicara tentang Thomas. Ya. Tokoh yang paling menonjol itu Simon Petrus, Yudas Iskariot gitu. Memang tokoh yang sangat beda ya secara ekstrim gitu. Nah itulah yang membuat kita membidik kembali, misalnya Andreas. Saya kira menarik sekali nih Andreas ini, ya. Kitab-kitab Injil hanya mendaftarkan namanya, dan biasanya dia disebut sebagai saudara Simon. Jadi dia punya peran sekunder gitu, saudara Simon ya, dan sama-sama dipanggil waktu mereka sedang menebarkan jala di Danau Galilea ya. Nah, malah Lukas pasal 5 kisah sejarah tidak menyebut nama Andreas. Jadi Andreas saudara Simon ini itu mendengarkan perkataan Yohanes tentang Yesus sebagai anak domba, dan dialah yang pertama menemui Simon. Ya. Jadi memang selalu disebut sebagai yang sekunder, tapi dialah yang pertama menemui Simon. Hampir-hampir kita boleh mengatakan dialah sesungguhnya penginjil pertama yang memberitahukan bahwa dia telah bertemu dengan Kristus ya. Karena dia betul-betul mengatakan, ya aku sudah menemukan Mesias. Mari kita lihat di ayat 41 ya. Di situ dia katakan, Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan berkata, kami telah menemukan Mesias. Ya. Nah, ini pengakuan, tapi pengakuan itu tidak berhenti pada dirinya. Ini langsung dia beritahukan kepada saudaranya sendiri. Nah, saya kira ada benar yang katakan tadi ya. Itu yang membuat kita mengerti kenapa itu anak-anak Zebedius itu, Simon dan lain-lain ini mau meninggalkan menurut Injil sinoptik. Begitu Yesus ngajak, mereka mau ikut ya. Jadi ada semacam sambungan tradisi. Ya, walaupun tadi sudah saya akui kita nggak tahu 100%, tapi ada hubungan-hubungan di balik kisah yang sangat berbeda ini. Nah, jadi mata rantainya Andreas ini yang pertama yang menampilkan sebuah modal yang relevan ya bagi mata rantai kesaksian ya. Kalau di dalam Injil sinoptik, Yesus itu langsung digambarkan sebagai pemberita kerajaan Allah, seperti Yohanes Pembaptis banyak diikuti gitu ya. Kalau kita baca Injil Yohanes ini, dia lebih pelan, lebih personal ya, lebih spesifik ya. Jadi seperti pendekatan-pendekatan pribadi untuk memperkenalkan siapa sesungguhnya yang disebut sebagai Mesias itu ya. Jadi Andreas sampaikan kepada Petrus, lalu kemudian mereka bertemu dengan Yesus kan gitu. Dan menarik, sebenarnya ada pengakuan yang mirip juga ya, karena begitu ketemu dengan Petrus, Yesus mengatakan apa? Sama pernyataan-pernyataannya. Kita bisa lihat kembali. Ya, ini dia katakannya. Engkau adalah Simon, ayat 42, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas. Ya, memang kalau dalam tradisi Injil Matius,
di atas batu karang ini. Jadi dikaitkan Kefas itu batu karang itu. Tapi di sini dia yang sebutkan Kefas. Karena betul nama alias dari Petrus adalah Kefas. Tentu ini adalah bahasa Aram ya. Nah, jadi kita lihat di sini mata rantai berikutnya adalah Yesus menjumpai Filipus. Itu orang-orang Galilea semuanya ini. Lalu nanti Filipus menemui Nathanael. Nah, begitu ya. Ya, jadi ya rupanya beginilah mata rantai penginjilan pertama itu, atau perekrutan murid pertama yang disampaikan menurut versi Injil Yohanes. Jadi kita jangan heran juga kalau nanti tradisi-tradisi kuno, misalnya yang sampai sekarang dipelihara di kalangan Ortodoks, itu Andreas itu digelari protokletos. Proto artinya pertama, kletos yang dipanggil. Yang pertama yang dipanggil gitu. Ya. Dengan kata lain dia mendapat sebuah kehormatan sebagai yang pertama dipanggil. Nah, oleh karena itu ya biasanya dalam tradisi ya gereja Katolik, Petrus itulah yang pertama. Dalam tradisi Ortodoks, Andreas itulah yang pertama. Jadi masing-masing punya tradisi yang punya dasar gitu ya. Dasar Alkitabnya ya. Alkitabnya ya, dalam perspektif yang berbeda. Jadi ini menarik saya pikir ya. Nah, jadi kalau gereja tradisi Ortodoks meyakini ya dari Andreas inilah mata rantai suksesi para uskup itu. Ya itu yang pertama. Nah ini kita memang tidak banyak mendengarkan Andreas ini ya. Tapi kalau kita simak apa yang terjadi pada dirinya, ya kita harus akui dia juga adalah saksi yang penting. Karena ya waktu Yesus memberi makan 5.000 orang ya, yang sebenarnya cuma ada di dalam Injil Yohanes ini ya, yang sama dengan yang Injil Sinoptik. Nah, coba lihat, dia termasuk salah satu saksinya di situ bersama dengan Filipus. Jadi ya kita memperoleh sebuah gambaran yang memang ya cukup berbeda. Ini figur yang biasa-biasa saja ini, yang kurang dikenal ini, justru berinteraksi dengan Yesus kalau menurut Injil Yohanes ya. Dan dia termasuk yang positif reaksinya ketika dia bicara tentang Yesus, kecuali pada awal ya, ketika dia diberitahu gitu ya, mungkin timbul pertanyaan, ini siapa sesungguhnya Yesus ini. Tapi kita melihat misalnya ketika Yesus memberi makan kepada ribuan orang untuk ya 5 roti 2 ikan yang terkenal itu ya. Nah, Filipus kan langsung skeptis ya, bagaimana ini bisa memberi makan begitu banyak orang. Nah, Andreas memberi perspektif yang beda. Dialah yang mengatakan ada seorang anak punya 2 roti jelai dan 5 ikan. Nah, ini kan nggak ada tradisi itu ya, yang menyebutkan ini di dalam Injil-Injil Sinoptik. Itu tentang Andreas misalnya. Nah, yang lain tokohnya itu misalnya kita menemukan Filipus. Ya, ini hanya sebut dalam kitab ketiga Injil Sinoptik, tapi Injil Yohanes menuturkannya secara lebih terperinci. Dia berasal dari kampung yang sama ya, dan dia bersama dengan Andreas menjadi saksi mujizat penggandaan roti dan ikan ya. Nah, dalam percakapan terakhir dengan para murid, Yesus menegurnya ya. Karena ketika kita ingat ya salah satu ayat yang sangat penting itu ya, akulah jalan kebenaran dan hidup gitu. Nah, lalu Filipus yang mengatakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami gitu. Nah, Yesus tegur dia, engkau sudah sekian lama bersama aku, Filipus, dan kau tidak mengenal aku. Nah, gitu ya. Jadi itu yang membuat kita melihat, wow, ternyata ada sisi lain dari tokoh-tokoh yang hanya disebut sambil lalu saja di dalam ketiga Injil itu. Siapa lagi misalnya? Salah seorang di antaranya tentu yang namanya tidak disebut dimanapun dalam Injil Sinoptik adalah Nathanael. Coba, ini memang unik ini sehingga timbul pertanyaan, apakah dia termasuk kelompok 12 itu? Atau dia memang seorang murid tapi tidak termasuk dalam kelompok 12. Nah, ini kita nggak tahu ini. Ada juga yang mencoba menjelaskannya dengan menyamakannya sebagai Bartolomeus. Karena Bartolomeus itu sebenarnya dari bahasa Aram ya. Bar itu artinya anak. Sama dengan Ben dalam bahasa Ibrani ya. Jadi mungkin saja ada murid Yesus bernama Andreas Bartolomai. Itulah.
Tapi itu ya namanya juga mencoba memadukan dua tradisi yang berbeda. Kita sebenarnya tidak tahu persis apakah dia betul masuk dalam daftar 12 itu, atau dia memang seorang murid tapi tidak termasuk dalam daftar yang 12 itu ya. Nah, memang berbeda dengan yang lain ya. Ya, timbul ada satu pertanyaan tentu ya, apakah memang ada kemungkinan Mesias itu datang dari Nazaret? Kan begitu. Itu berarti dia cukup tahu kitab Taurat. Ya, karena ya kita tahu salah satu nubuat tentang nabi yang akan datang itu dalam kitab Ulangan misalnya, ya, seorang yang seperti aku gitu. Nah, itu muncul dalam tradisi Yudaisme. Tapi di sini pertanyaannya adalah, ini Nazaret. Nazaret itu di Galilea. Dalam pemahaman orang Yahudi kita ketahui, yang namanya pusat-pusat paling kudus itu ya memang ya dari Yerusalem. Karena situ bait suci. Makin keluar ya makin kurang kekudusannya. Sampai ke Galilea, walaupun itu tetap aja ya kota yang cukup banyak orang Yahudi di dalamnya, nah itu sudah lain. Itu sudah termasuk wilayah yang lain. Jadi dalam hal ini wajar karena Yesus itu dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Kan di situ. Ya. Nah, tapi justru keraguannya itu dihormati oleh Yesus ya. Ya, Yesus tidak tersinggung gitu ya. Ada yang meragukan dirinya. Ya. Ya. Malah ketika dia bertemu dengan Nathanael ini, dia langsung lihat ini orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dan kalau orang mengingat leluhur Israel, Yakub, ya kan? Nah, inilah bedanya dengan Yakub, penipu sejati itu. Ya, jadi ini begitu menghormati Nathanael ini ya. Nah, ini tokoh-tokoh yang memang menurut kita sangat menarik dan punya tempat khusus dalam Injil Yohanes. Apalagi Nathanael ini sesudah dia diberitahukan tentang siapa dirinya, padahal belum pernah kenalan dengan Yesus sebelumnya, dia langsung percaya dan dia mengatakan di ayat 49, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Nah, ini tentu kan tidak muncul begitu saja ya. Ya, karena di bagian sebelumnya kita lihat Yohanes Pembaptis sudah memberi kesaksian dan juga Filipus sudah memberi pengakuan tentang Yesus sebagai Mesias. Dengan kata lain, apa yang kita baca ini adalah suatu pemadatan dari sebuah proses mengenal siapa sesungguhnya Yesus itu. Ya, saya kira seperti itu ya. Jadi mereka mengenal Yesus sebelumnya sudah disampaikan oleh guru yang sebelumnya. Tetapi ya, jadi ada semacam proses memahami ya. Jadi kepingan-kepingan itu seperti kemudian terpadu untuk memberi sebuah kesaksian tentang siapa sesungguhnya Yesus ini, Mesias. Ya. Itu yang membuat mereka akhirnya yakin lalu kemudian mengikuti dia. Mengikuti Yesus. Iya, Pak Pendeta, kita akan lanjut di segmen yang ketiga. Kita akan mendengarkan bersama, ini berkaitan dengan murid-murid Yesus yang pertama. Kita lihat juga bagaimana rantai satu demi satu ya, murid demi murid begitu, ditemui secara personal, person to person, sampai mereka bersama-sama mengikuti Yesus. Apa kaitannya, relevansinya bagi kehidupan kita? Kita akan ulas bersama segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa
ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Sahabat TKB, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai 51 diberi judul Marilah dan kamu akan melihatnya. Kita lanjut di segmen ketiga ini menjadi segmen penutup Pak Pendeta. Pak Pendeta, bisakah juga sebelum kita akan mendengarkan ya relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari tentang murid-murid Yesus yang pertama ini, bagaimana dengan Simon Petrus sendiri? Memang Simon Petrus ya salah satu tokoh yang memang cukup bahkan sangat menonjol rasanya ya kita melihatnya. Bagaimana sosok Simon Petrus yang ditampilkan dalam Injil Yohanes ini sendiri? Ya memang ya, kalau kita lihat memang dia tetap adalah murid yang dihormati ya. Dia semacam tokoh yang menonjol lah di dalam semua Injil yang kita kenal gitu. Namun yang membuat kita menemukan semacam tradisi penyeimbang itu ya, apa yang dituturkan di dalam Injil Yohanes gitu ya. Jadi misalnya penyangkalan Petrus itu dikisahkan di semua Injil. Ini menunjukkan pada kita memang Injil-Injil itu ke kita memotret figur murid-murid yang pertama itu ya berbicara apa adanya dengan karakter mereka ya. Kita akan heran andai kata misalnya Injil Yohanes tidak memuat kisah penyangkalan itu, ternyata sama ya, sehingga membuat kita sadar itulah kerapuhan murid-murid Yesus juga ya. Nah,
Cuma kita menemukan sesuatu yang sebenarnya lebih luas lagi gitu, ya. Kalau di pasal pertama ini belum terlalu menonjol ya, Injil malah hanya perjumpaan singkat, tapi Yesus sudah katakan tentang siapa Simon ini. Nanti kita lihat sesudah penyangkalan, nah kita menemukan kisah yang menarik dalam Injil Yohanes tentang tanda kutip pertobatannya. Karena di akhir itu, ya kita masih ingat ya episode yang sangat-sangat mengharukan ketika Yesus menanyakan kepada Simon sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Nah itu di Yohanes pasal 21. Jadi boleh dikatakan kalau kita lihat mulai dari pasal pertama ini, kemudian beberapa episode di dalam Injil Yohanes, ya kita lihat ternyata walaupun Simon tokoh yang paling biasanya paling agresif ya. Kita masih ingat waktu dia menghunus pedang, memutus telinga dari ya hamba imam besar. Nah, di situ kita melihat tetap potret itu benar ya, Injil Yohanes maupun ketiga Injil Sinoptik. Tapi ketika bicara tentang bagaimana dia bertobat, dipulihkan kembali, nah ini uniknya. Hanya di Injil Yohanes ini diceritakan dengan sangat detail gitu. Ya, tapi ya itulah yang membuat kita sadar betapa saling melengkapi akhirnya penuturan-penuturan yang ada di dalam keempat Injil ini ya. 3 Injil berbeda dengan gerak cepat bercerita tentang para nelayan, tentang bagaimana dia merekrut pemungut cukai dan lain-lain. Tapi dalam Injil Yohanes sepertinya ada satu proses yang lebih pelan. Ya, ada pendekatan-pendekatan yang lebih personal gitu ya. Satu orang mengenal kemudian menceritakan, lalu lama-lama itu membuat gambar itu semakin utuh ya, dan intinya tetap jelas. Ada sebuah pengakuan sejak awal bahwa guru yang satu ini bukan guru sembarangan, bahkan melebihi Yohanes. Ada sebuah pengakuan, ya kalau bahasa teologinya sebut pengakuan kristologis, dia sesungguhnya adalah Mesias. Dan Mesias itu dengan tegas dikatakan di dalam Injil Yohanes adalah Raja Israel. Nah ini gelar seperti ini tidak begitu jelas di dalam Injil Sinoptik, ya. Tapi Injil Yohanes yang mengatakan itu dengan tegas, Raja Israel, ya. Jadi itulah catatan penting yang kita bisa lihat tentang Simon dan juga tentang murid-murid lain yang ternyata sudah ditampilkan di pasal pertama ini. Proses-proses di balik rekrutmen mereka. Baik Pak Pendeta, ini kan rantai kesaksian ya, dimulai dari guru mereka sebelumnya yaitu Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian terus memperkenalkan kepada para muridnya tentang siapa itu Yesus ya. Inilah anak domba Allah. Rantai itu terus menerus dari Yohanes, lalu kemudian Andreas, lalu kemudian pada Petrus, pada Nathanael, pada Filipus. Nah, pertanyaannya adalah ini apa relevansinya bagi kehidupan kita saat ini? Apakah kita juga diminta untuk di konteks yang sangat beragam, misalkan gitu Pak Pendeta, yang seperti ini, bagaimana kita memaknai menjadi murid, rekrutmennya, metodenya, atau lebih pada apa ya, atau lebih pada semangatnya kah, lebih pada spiritnya kah Pak Pendeta? Ya, memang menjadi murid dalam konteks Injil Yohanes ini memang menjadi saksi-saksi ya, yang akan menegaskan siapa Yesus itu. Tentu di dalam dialog-dialog Yesus sudah ungkapkan dirinya. Misalnya pada bagian terakhir di perikop kita tadi kepada Nathanael, ya dia katakan kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Ini kan menggemakan pengalaman Yakub ya di Betel gitu ya. Nah, ini mau mengatakan kepada kita, ini yang jembatan antara langit dan dunia ini, inilah Yesus ini. Ya, wahyu itu yang menyatakan siapa Allah itu sesungguhnya. Dan ketiga dia menyatakan dirinya, tentu di situ dia menyatakan dirinya pertama-tama kepada orang-orang yang itu, murid-murid pertama tadi. Ya. Jadi tahapan demi tahapan dijalani, ada sebuah proses di situ. Nah, kalau dalam Injil Sinoptik kita mendapat kesan yang kuat, Yesus langsung berkhotbah ya, langsung memberitakan Injil Kerajaan Allah. Orang mengikuti dalam lingkaran yang luas itu ada semacam kelompok inti.
Tapi kok di dalam Injil Yohanes dia ceritakan dulu itu bagaimana kelompok inti ini direkrut gitu ya, dipersiapkan sampai kepada perspektif mesianik tentang guru mereka. Nah, ini memang yang membedakan Injil Yohanes dengan Injil-Injil yang lain. Nah, kalau bicara tentang itu, kita akhirnya jadinya mengakui ya memang bagus sekali ada keragaman di balik penuturan Injil tentang siapa murid Yesus. Itu membuat kita jadinya diajak untuk menghargai keragaman di dalam soal tanda kutip memberitakan Injil. Ya, ada yang memang sifatnya lebih umum ya kepada khalayak ramai, tapi ada juga pendekatan-pendekatan pribadi yang membuka ruang untuk ya berdialog, berdiskusi, menceritakan siapa guru yang baru saja saya kenal itu ya. Dan tentu dalam rangkuman Injil Yohanes pada intinya ini mengajak kepada siapa saja yang akan menjadi murid-murid Yesus untuk mengenali bahwa dia sesungguhnya adalah anak Allah itu ya, raja yang akan datang itu. Jadi inilah yang menolong kita untuk memaknai juga arti kesaksian menjadi murid dalam dunia kita pada masa kini ya. Ya, sebagian orang melakukannya dalam bentuk yang lebih sistematis dan luas, tetapi panggilan yang sama ditujukan kepada setiap pribadi untuk ya bercerita, bersaksi, membuka ruang diskusi, dialog dalam keseharian kita ya. Saling mengajak. Sebenarnya ini juga pengalaman saya ya. Saya ini bukan penginjil yang hanya dari mimbar. Awal-awalnya malah lebih mirip murid-murid ini. Ketika saya jadi orang percaya ya, rupanya dorongan berikutnya adalah ajak orang lain. Dan itu tidak dengan teriak-teriak gitu, nggak ada. Hanya ya dialog-dialog kecil. Kadang-kadang dengan memfasilitasi perjumpaan. Nah gitu ya. Jadi nggak langsung kita harus menginjili. Kadang-kadang hanya bagaimana kalau ada acara begini, mau ikut nggak kamu? Nah, gitu. Ya, dan itu ternyata acara itu fokusnya kepada memperkenalkan siapa Kristus. Dan believe it or not, ini terjadi dalam kisah nyata ya. Teman saya yang pernah menghadiri sebuah retreat hanya dengan alasan wah di sana itu kita nyanyi-nyanyi gembira, saya sendiri nggak ikut retreat itu. Ketika turun gunung, wah dia jadi pengikut Kristus. Itu betul-betul terjadi. Dia jadi pengikut Kristus sudah turun gunung. Saya sendiri sampai kaget. Jadi ya ini perjumpaan-perjumpaan seperti ini sebenarnya ya menolong kita untuk bercermin dari kitab suci ya, apa yang dituturkan misalnya dalam Injil Yohanes ini. Ya, jadi perjumpaan-perjumpaan, percakapan-percakapan yang kelihatannya tidak begitu mendalam, nah itu bisa membuat orang mengenal lebih lanjut. Ya, kemudian membuat orang bisa juga terarah kepada sebuah perjumpaan dengan Tuhan dalam konteks kehidupan ini. Saya rasa seperti itu yang bisa saya refleksikan dari ya penuturan Injil Yohanes mengenai murid-murid yang pertama itu. Jadi tadi Pak Pendeta menekankan sekali berapa kali kata dialog ya. Kata dialog. Di sini juga Yohanes Pembaptis kalau kita lihat dari episode sebelumnya juga terbuka saja diajak bicara ya, terbuka saja diajak ngobrol, baru kemudian seberapa jauh juga pertanyaan orang pun dia sambut sekali begitu. Dia tidak defense begitu ya. Mungkin kapasitas seperti itu rasanya juga perlu kita miliki nih sebagai murid-murid Yesus. Dan perlu juga ada suatu integritas di balik kesaksian itu. Ya, tidak melebih-lebihkan ya. Coba kan ya di tengah-tengah dunia kita yang selalu berebut perhatian gitu ya. Kadang-kadang saya suka refleksikan, wah itu harus punya jiwa besar, perspektif yang sangat besar juga untuk bisa mengakui bahwa oh bukan saya, dia. Nah, itu, ya seperti episode kita sebelumnya. Dan Yohanes dengan sangat jelas mengatakan, walaupun dia adalah guru yang banyak diikuti orang, tapi dia bukan yang dijanjikan akan datang itu. Nah, disinilah perlu ada semacam integritas begitu ya di dalam percakapan kita, kesaksian kita tentang Tuhan,
tentang Yesus Kristus. Bukan kita yang sedang kita beritakan. Ya, itu dia intinya. Bukan kehebatan kita yang sedang kita beritakan. Ini kadang-kadang batasnya tipis. Awalnya kita mau bilang kita mau beritakan Tuhan begitu. Lama-lama yang kita beritakan jasa kita sendiri. Apalagi mungkin kita merasa ada pengalaman-pengalaman yang membuahkan hasil ya. Ya, ada keberhasilan di sana sini. Lalu kemudian dalam perjalanannya kita jadi lupa yang kita beritakan, malah jadi jasa kita, malah kita anggap itu prestasi kita, tidak lagi dia yang kita beritakan. Nah, di sini Yohanes Pembaptis pembacaan Injil Yohanes membantu kita nih untuk melihat kerendahan hati dan kebesaran hati Yohanes Pembaptis. Berarti pengenalan dia pada Yesus sungguh-sungguh mendalam. Ya, tentu dia punya perspektif yang berbeda ya. Ya. Tapi apa yang dia pahami itu dia sampaikan secara otentik kepada murid-murid, dan murid-murid terbuka. Ya, kita lihat kan nggak semua langsung merangkul. Nathanael bertanya misalnya, skeptis kan, yang benar ini datang dari Nazaret. Yang saya pahami nggak seperti itu gitu. Nah, itu dia. Saya kira wajar-wajar saja, walaupun dalam bentuk kuno tentunya. Ini kan cerita berapa ribu tahun lalu ya. Iya, betul. Saya kira wajar-wajar ada tempat untuk pertanyaan-pertanyaan kritis, skeptis ketika kita berdialog, bertemu dengan orang lain yang mempertanyakan tentang Yesus Kristus. Disikapinya dengan cool saja kalau memang ada perbedaan-perbedaan atau kekayaan-kekayaan perspektif begitu ya. Tetapi ketetapan hati Yohanes Pembaptis itu tetap, dan mungkin itu juga yang menggugah murid-muridnya ini untuk melihat betul bahwa apa yang disampaikan Yohanes itu sungguh-sungguh benar. Ya, justru itu. Bukan pura-pura begitu. Bukan pura-pura, tapi sungguh-sungguh otentik. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan mengulik pada episode kali ini. Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Marilah dan kamu akan melihatnya. Kita diajak untuk memaknai lagi ya, dan begitu masih sangat relevan bagi kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita merasa kita sungguh-sungguh menjadi murid Yesus, lalu kemudian dalam tindakan, dalam teladan kita juga kita memuridkan yang lain juga agar mereka juga berjumpa juga dengan Yesus sendiri melalui apa yang kita beritakan dan apa yang kita saksikan. Kita akan menutup tayangan ini dalam doa, dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Mari Pak Pendeta menutupnya dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur sekali lagi ya Tuhan, karena hari ini melalui pembelajaran kami Engkau paparkan kepada kami bagaimana murid-murid pertama mengikut Engkau. Dan berterima kasih untuk kesaksian-kesaksian yang begitu otentik dari Yohanes Pembaptis, dari murid-murid yang pertama. Ada proses di dalamnya ketika Engkau diperkenalkan kepada dunia ini. Kiranya ini menolong kami juga Tuhan untuk meneladani apa yang menjadi proses di balik menjadi murid, menjadi saksi bagi Kristus. Terima kasih untuk pembelajaran ini, dan kiranya ini kami bawa dalam kehidupan sehingga dalam perjumpaan kami dengan orang-orang lain melalui dialog-dialog yang terbuka, yang menghargai, kami tetap bisa menyaksikan kabar baik itu tentang Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Amin.